Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id. Sebelumnya gue sempat membahas laptop gaming dari HP, yaitu adalah Victus 16 dengan RTX 3060 yang budgetnya itu di bawah 20 juta rupiah. Tapi bagaimana kalau yang ada di atasnya versinya, yaitu adalah HP Omen 16. Sebelumnya juga gue sempat membahas HP Omen 16 yang menggunakan Core i7 11800H dan juga GPU-nya adalah RTX 3060 laptop, yaitu adalah seri B0064TX. Ini dia adalah tipe yang mirip-mirip dengan B0064TX. Ini adalah HP Omen 16 B0172TX yang sama-sama menggunakan Core i7 11800H dan juga RTX 3060. Tapi secara harga, laptop ini menurut gua amat sangat menarik karena ada beberapa perbedaan yang mungkin kalian keputusannya nanti bakalan jauh lebih pilih HP Omen 16 yang satu ini daripada versi B0064TX. Kenapa seperti itu? Langsung aja kita bahas laptop ini dari desainnya dulu sedikit ya, karena secara desain sebenarnya memang nggak ada perbedaan, tapi kita bahas lagi aja si Omen 16 yang satu ini. Gue sendiri udah cukup banyak yang ngebahas Omen 16. Belum ada perbedaan secara desain untuk Omen 16 yang satu ini. Secara desain seri ini terlihat identik dengan seri B0064TX yang berukuran 16 inch, tapi tetap mempertahankan rasio 16:9 di layarnya. Seri Omen secara build quality juga jauh lebih solid daripada Victus. Layarnya nggak ubel, bagian tuas engsel emang berukuran kecil, tapi tuasnya nggak nyatu dengan bezel. Jadi ini seharusnya secara kualitas juga ini engsel yang terlihat solid. Sejauh ini Omen juga belum ada masalah terkait engsel. Tekstur di bagian covernya ini keset dan agak rubbery gitu, jadi beda dengan cover plastik yang licin. Tekstur kayak gini yang bikin Omen kelihatan lebih premium dari Victus ataupun Pavilion Gaming. Dimensi ada di angka 36,9 x 24,8 x 2,3 cm dengan berat 2,3 kg. Power adapternya cukup besar di 230 watt. Kalau ditotalin sama power adapternya ya kurang lebih sekitar 2,5 kilo lah ya. Lalu untuk keyboard dan touchpadnya dia di sini masih dengan full layout, tersedia numpad dengan arrow key yang sedikit diperkecil untuk panah atas bawah. Sisanya nggak diperkecil karena ini sasis 16 inch, jadi ya muat aja gitu. Numpadnya seperti biasa dia agak besar, nggak kopong, dan untuk ini lebih solid daripada punya Victus. Lalu untuk I/O-nya, karena ini adalah platform Intel, jadi udah ada Thunderbolt 4 di laptop ini. Jadi yang perlu multi monitor sampai 3 biji nggak masalah. Buat konten kreator juga tersedia SD card reader. Kalau mau colok monitor 4K 144Hz juga bisa karena udah ada HDMI 2.1. Lalu bagian layarnya ini adalah yang jadi pembeda utama dari Omen 16 B0064TX dan juga B0172TX. Karena untuk seri B0172TX itu layarnya udah dapat resolusi 2K 165Hz, panelnya IPS dengan 100% sRGB. Jadi lumayan, out of the box udah dapat resolusi yang tinggi. Kalau spesifikasi sih sebenarnya untuk komponen inti itu masih sama ya, sama-sama menggunakan Intel Core i7 11800H, habis itu GeForce RTX 3060 laptop, RAM-nya 16GB DDR4 3200 MHz dual channel, tapi SSD-nya dia beda nih, karena SSD-nya itu udah NVMe PCIe Gen 4, 512GB bukan, tapi 1TB langsung. Nah, habis itu ada Wi-Fi 6 dengan Bluetooth 5.1, HD webcam, Windows 10 atau 11 include dengan Office Home Student. RTX 3060-nya juga tentu berbeda dengan seri Victus, dimana kalau Victus tuh dia menggunakan rating power di 95 watt. Sementara untuk HP Omen 16 itu dia dikasih rating 115 watt. Emang belum yang paling tinggi di 130 atau 135 dynamic, tapi paling enggak ini ada di level menengah lah. Paling kalau misalkan dicek performance-nya, harusnya dia bisa sekitar 10% lebih kencang daripada RTX 3060 yang versi 95 watt. Sebenarnya gue sih jujur aja berharap mendapatkan yang 130 watt, tapi rasa-rasanya udah terbayarkan dengan NVMe PCIe Gen 4 SSD yang kapasitasnya itu gede di 1TB dan juga layarnya yang resolusinya tinggi. Lalu utilitiesnya, pada Omen Hub ini untuk CPU Intel disediakan fitur undervolting untuk mendapatkan kinerja efisien dari CPU. Sehingga efeknya nanti CPU bisa lebih adem, performa dan juga power juga bisa lebih kejaga. Lalu ada graphic switcher yaitu Advanced Optimus. Ini berguna banget sih karena ketika kita menggunakan baterai tanpa colok power, kita masih bisa manfaatin Intel UHD untuk keperluan editing ringan dan baterai bisa jadi panjang masa pakainya.
Tentu kalau kalian mau main game, otomatis kalian harus colok power adapter ya. Nggak usah takut-takut, nggak usah parno-parno untuk colok power adapter di laptop gaming, karena kelihatannya kalau gue lihat-lihat penonton gue masih ada beberapa yang parno banget pakai laptop gaming tapi nggak mau colok power adapter. Takut laptopnya itu nanti baterainya bocor lah, baterainya kembung lah. Padahal laptop zaman sekarang udah nggak seperti itu lagi. Power adapter di laptop gaming zaman sekarang itu memang fungsinya adalah sebagai power supply juga. Jadi ketika baterainya udah full, itu dia nggak akan ngisi lagi baterainya. Meskipun nggak ada yang namanya baterai limiter dan sejenisnya lah, apapun namanya itu yang ada di laptopnya. Sebenarnya fitur-fitur seperti limiter itu juga cuma mengurangi rasa parno dari penggunanya aja. Mungkin untuk pengguna-pengguna yang masih ngerasa parno. Di limit di 80%, makanya mentoknya di 80%. Sementara kalau nggak ada, ya nggak perlu khawatir, nggak perlu parno sebenarnya. Karena sebenarnya meskipun baterai udah 100%, dia nggak akan terus-terusan ngisi kok ya. Jadi aman-aman aja. Biasanya baterai itu kenapa bisa kembung, kenapa bisa bocor, itu biasanya udah bukan karena terus-terusan di charge, tapi memang karena panas dari komponennya itu ngelewatin baterai. Sementara untuk si HP Omen ini, kalau gua perhatiin di bagian dalamnya, itu bagian baterainya ada di bagian depan atau di armrest dekat keyboard sini. Jadi nggak ada di bagian belakang dekat exhaust. Jadi seharusnya baterai di HP Omen ini juga udah aman. Lalu kalau opsi upgrade-nya, di sini ada satu slot NVMe lagi yang bisa kalian tambahin. RAM-nya udah dual channel, tapi kalau mau dinaikin lagi ke 32 atau 64 GB itu masih bisa. Oke, sekarang kita bahas aja performanya untuk HP Omen 16B0172TX mulai dari Cinebench R15. Kalau kalian masih juga penasaran kencengan mana antara i7 11800H atau Ryzen 7 5800H, jawabannya kencengan i7 11800H. CPU ini performanya jauh lebih identik dengan Ryzen 9 5900HX baik single core ataupun multicore. Nah, untuk Cinebench R20 pada Omen 16 ini, hasil tuning CPU emang udah terlihat baik secara performa. Cinebench R20 juga punya skor yang cukup menjanjikan. Yang berarti apabila kalian ingin ngejalanin Blender untuk 3D rendering akan sangat ngebantu. Ditambah lagi ada RTX 3060 di sini yang mendukung fitur CUDA atau optics untuk pengguna Blender. Lalu untuk Adobe Premiere juga nih ya, buat yang minta kalau tes editing playbacknya diliatin, gue tiap tes juga selalu ada dan kasih tahu playbacknya beres apa enggak. Tesnya juga dengan project yang sama nih, 4K, kualitas playbacknya juga full. Kalau ekspor pun jangan disamain dengan project kalian sendiri, apalagi project RAW doang. Hasil akan beda-beda tentunya tergantung workflow-nya. Tapi untuk project gue ini udah beres dalam waktu 1 menit 8 detik untuk ekspor ke 4K lagi. Untuk GPU-nya gimana? Di 3D Mark Firestrike kalau gue tes di sini RTX 3060 115 watt, ini udah di atas 20.000 grafik score-nya, hampir 21.000. Berbeda dengan 3060 95 watt yang ada di Victus dengan grafik score di 19.000 aja. Ada gap sekitar 10% lah performanya. Nah, untuk 3D Mark TimeSpy dapat skor di angka 8100 di sini. Nanti kita akan cek juga deh ya benchmark di game sebeda apa antara resolusi Full HD dan juga 2K karena layarnya ini udah 2K. Oke, kita masuk ke benchmark gaming. Ada dua resolusi yaitu adalah Full HD dan juga 2K. Kita lihat perbedaannya sejauh apa ya untuk masing-masing resolusi. Pertama ini adalah Death Stranding. Gua menggunakan preset Very High dengan DLSS Quality. Pada resolusi Full HD, rata-rata FPS yang gue dapetin itu adalah 106. Dan untuk resolusi 2K-nya, itu cuma turun 6 FPS aja. Jadi kalau misalkan mau main di resolusi 2K, gue rasa hajar-hajar aja sih. Apalagi kalau misalkan ini ukurannya 16 inch, sebenarnya nggak berasa juga untuk pakai resolusi Full HD. Tapi kalau misalkan kalian ada monitor tambahan, mau pakai resolusi 2K di 27 inch, ini bakalan jauh lebih nikmat gitu dilihatnya. Nah, habis itu selanjutnya ada Far Cry 6, gue menggunakan preset Ultra, FSR-nya Ultra Quality, dan DXR-nya juga nyala. Full HD di sini 63, lalu 2K-nya di sini rata-ratanya 59. 1% minimum FPS-nya sama. Jadi kalau misalkan kalian mau pakai monitor tambahan yang resolusinya 2K, di 27 inch atau 32 inch itu gue rasa akan oke. Tapi kalau misalkan pakai monitor bawaan dari laptopnya, gue rasa pakai Full HD aja udah cukup sih, karena nggak kelihatan bedanya seperti apa antara Full HD dan juga 2K pada ukuran 16 inch. Lalu Shadow of the Tomb Raider, di sini gue kasih preset highest, DLSS, abis itu RT-nya juga ultra.
Pada game ini sih yang agak berbeda karena untuk resolusi Full HD itu masih dapetin rata-rata 83, sementara resolusi 2K-nya cuma di 59 aja. Di sini mungkin gamenya lebih CPU bound kali ya. Jadi ketika resolusinya Full HD dia masih kelihatan kenceng, tapi pas udah resolusi 2K itu udah GPU-nya udah lumayan ngotot lah gitu. Jadi idealnya untuk game seperti ini gua rasa di resolusi Full HD aja. Nah, suhu CPU dan GPU-nya saat menjalankan Death Stranding terlihat suhu CPU ada di level 80-an tapi masih di bawah 90, sementara GPU-nya ada di 70-an. Ini load CPU dan GPU bersamaan ya, jadi masih masuk suhu yang wajar. Lalu gimana untuk SSD-nya nih? SSD yang dikasih abal-abal nggak gara-gara kapasitasnya naik jadi 1 TB. Ternyata pas gua cek, di sini HP nggak cuma ngasih kapasitas besar aja untuk SSD-nya, tapi juga NVMe PCIe Gen 4 yang kecepatannya bisa mencapai 7 GB per second sekuensial. Di sini SSD yang gue dapat dari Samsung, bisa aja OEM-nya dari yang lain sih, tapi kecepatan harusnya akan identik dengan ini. Oke, bagaimana dengan harga? Lalu kesimpulan untuk HP Omen 16 B0172TX ini. Sebenarnya secara harga, ini harganya beda tipis banget dengan B0064TX. Karena untuk harga resminya sendiri, kalau gue cek lewat situs resminya HP Indonesia, ini ada di angka 24,4 juta rupiah. Garansi selama 2 tahun, termasuk Windows, Office Home Student, habis itu ada Accidental Damage Protection juga. Kenapa menarik? Ya jelas menarik, karena kalau harus dibandingin dengan B0064TX, ini harganya paling cuma selisih 1 juta, bahkan mungkin nggak sampai 1 juta selisih harganya. Kalian bisa cek sendiri lah di marketplace ya, siapa tahu kalian juga bakalan dapetin harga yang lebih murah di marketplace. Tapi kalau gue cek di situs resminya sih seharusnya selisihnya 1 juta atau mungkin kurang dari 1 juta ya. Dengan tambahan NVMe SSD-nya jadi 1 TB NVMe Gen 4, habis itu layarnya juga naik resolusinya ke 2K. Yang dimana untuk panel IPS beresolusi tinggi, habis itu NVMe PCIe Gen 4 1 TB juga secara harga udah jelas nggak murah. Core i7 11800H dan RTX 3060-nya juga nggak di-set dengan rating terendah, tapi kelas menengah. Ya meski sebenarnya berharap dapat yang tertinggi, tapi udah cukup terobati lah dengan 2 komponen tadi. I/O pun lengkap dengan Thunderbolt karena ini platform Intel. Jadi gimana nih untuk HP Omen 16 B0172TX? Kira-kira menurut kalian gimana? Silahkan komen aja di bawah, oke? Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gue kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Beli juga merchandise-nya Gaptek kalau kalian ingin support Gaptek dengan cara lain. Ada beragam t-shirt di sana, silahkan cek link di deskripsi kalau emang kalian mau beli. Gue Subki dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan.